Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Sari BR Simbolon dengan NIM 0103213016 dari kelas PMIA semester 4. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pengantar Metode Hadis Maudu'i. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut istilah ulama ahli hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya. Dalam bahasa Arab disebut dengan takrir, sifat jasmani atau sifat akhlak. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, yang berarti segala perkataan, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode memahami hadis. Segala sesuatu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu. Begitu pula dengan hadis Nabi. Butuh metode pemahaman agar hadis itu bisa diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Metodologi juga berasal dari kata methods yang berarti cara atau teknik. Metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai yang dikehendaki. Pemahaman dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat, pikiran, aliran atau haluan pandangan. Mengerti benar atau tahu benar dan mengerti tentang suatu hal. Sementara pemahaman adalah proses atau cara pembuatan memahami atau memahamkan. Jadi, metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Selanjutnya yaitu metodologi memahami hadis. Para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi. Prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Kedua, prinsip memahami hadis secara tematik atau maudu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode maudu'i. Secara bahasa, kata maudu'i berasal dari kata maudu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Pengertian maudu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab munculnya pemahaman dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Pengertian hadis maudu'i menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustafa Muslim bahwa maudu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan. Yang kedua, menurut Al-Parmawi, metode maudu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wuruj dan pemahaman yang disertai dengan penjelasan. Dan yang ketiga, menurut Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode maudu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologis maupun aspek epistemologis dan aksiologis. Adapun ciri-ciri metode maudu'i, yang pertama menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna hadis masing-masing. Yang ketiga, memahami hadis secara konferensif dengan menggunakan metode tematik. Adapun unsur-unsur metode tematik, yang pertama menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Ketiga, melakukan pensarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Hadis tematik memiliki beberapa langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik serta memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik.
Langkah yang pertama yaitu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Langkah yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takrir al-hadis. Langkah yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa urutnya dan perbedaan perawinya. Keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode perawinya yang digunakan. Keenam, melakukan penelitian matan meliputi kemungkinan adanya illat dan syarat. Yang ketujuh, mempelajari trem-trem yang mengandung arti serupa. Yang ke-8, membandingkan berbagai syarah hadis. 9, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. 10, menyusun hadis penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Adapun kelebihan metode maudu'i, yang pertama, sebagai dimaklum, hadis-hadis yang banyak dalam setiap kasus sebagai dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda ataupun boleh jadi akibat penyampaian hadis yang berulang oleh Rasulullah, memperhatikan keragaman lafaz atau redaksi-redaksi yang beragam, meski dari satu sisi merupakan pencetus kerumitan pemahaman. Yang kedua, dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami atau kullah. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas. Dan adapun kekurangan metode maudu'i yaitu memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas sesuai dengan topiknya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.